cerita tentang Nikomang Warsiki adalah cerita yang membuat saya pribadi merasa sangat optimistis menghadapi kehidupan. Karena bayangkan seorang ibu yang sedang sakit, berjuang untuk 3 anaknya yang masih hidup, 2 diantaranya adalah penyandang disabilitas. Nah, tadi saya sudah cerita sedikit tentang seorang ibu. Dia adalah orang tua tunggal karena suaminya meninggal karena penyakit. Dan kemudian dia harus membesarkan 4 anak, tapi 1 dipanggil Tuhan, 3 anaknya sekarang dibesarkan seorang diri, 2 diantaranya adalah anak istimewa, karena mereka berkebutuhan khusus. Secara fisik tidak sempurna, tapi perjuangan ibu ini luar biasa. Nanti saya akan ceritakan. Beliau saya undang ke sini, tapi karena kesehatan tidak bisa datang dari Bali. Tapi anaknya, ya, anak perempuannya pernah hadir di acara Kick Andy. Dengan segala keterbatasannya di atas kursi roda, dia menunjukkan keterampilan yang luar biasa. Dan sejak saat itu persahabatan saya dengan 2 anak istimewa ini berjalan sampai sekarang. Kami sering berkomunikasi melalui WhatsApp. Dan yang membuat saya kagum adalah setiap pembicaraan 2 anak istimewa ini dengan saya, semuanya dalam nuansa optimistis, dalam nuansa kegembiraan. Tidak ada keluhan. Tidak ada pernah sekalipun mereka meratap atau meratapi nasib. Yang adalah mereka menceritakan apa yang sedang mereka lakukan. Ada yang menunjukkan hasil lukisannya, dan saya adalah pengagumnya. Dan juga satu lagi menceritakan betapa bahagianya dia dengan buku-buku yang ditulis, karena dia sangat produktif. Nah, ini adalah cerita tentang seorang perempuan bernama Nikomang Warsiki yang memiliki 3 anak sekarang ini. Dan cerita tentang Nikomang Warsiki adalah cerita yang membuat saya pribadi merasa sangat optimistis menghadapi kehidupan. Karena bayangkan seorang ibu yang sedang sakit, berjuang untuk 3 anaknya yang masih hidup, 2 diantaranya adalah penyandang disabilitas. Bagaimana kisah tentang Nikomang Warsiki? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Kalau Agus dulunya sih baru lahir itu sehat, sama seperti teman-temannya yang lain. Semenjak umur 8 bulan, dia udah mulai kelihatan gitu, duduknya kurang bagus. Temennya yang udah bisa jalan, dia baru bisa duduknya juga kurang bagus gitu. Kalau Winda sih, dia pernah bisa jalan, umur 6 tahun ke atas itu udah hilang bisa jalannya. Gitu. Gara-gara jatuh sedikit sekali, langsung dia tidak bisa jalan gitu. Cuma bisa berdiri aja, semakin terus menghilang akhirnya, cuma bisa duduk aja gitu. Kasih ibu sepanjang masa, tak ada cinta yang tulus selain cinta orang tua dan anak. Nikomang Warsiki, di balik tubuhnya yang semakin renta, dirinya masih menanggung beban yang besar. Sepeninggal suaminya, ia harus berjuang sendiri merawat dan memenuhi kebutuhan kedua anaknya yang mengalami kebutuhan khusus. Putu Agus Setiawan dan Kadek Windari sejak kecil mengidap muskular distrofi. Tak hanya menjadi ibu, Komang juga menjadi seorang guru karena kedua anaknya tak mampu mengenyam pendidikan formal. Mudah-mudahan ya bisa
Waktu umur 8 tahun ke atas itu, ibu bertekad biar anak ibu tidak dibodohi nanti sama orang-orang, biar tidak buta huruf gitu. Ibu ngajari sambil duduk di bawah tanah dengan media terbatas. Ibu mengajari anak ibu di tanah. Pensilnya juga pakai pensil lidi dulu gitu. Syukur dia mau belajar. Sampai sekarang ya bisa dia membaca, menulis. Walaupun ibu cuma tamat SD aja ibu, tapi ibu tetap berusaha biar anak ibu bisa belajar. Mujur tidak boleh diraih, malang tidak boleh ditolak. Meskipun kondisi ekonominya sulit, bahkan sampai dikucilkan keluarganya, Komang tak pernah mengeluh menjalani hidup. Kini, Agus dan Winda telah menjadi pribadi yang luar biasa. Meskipun dalam keterbatasan, mereka memiliki kelebihan. Saat ini, Agus menjadi penulis buku dan telah melahirkan 4 buah buku yang laris di pasaran. Sedangkan Winda adalah seorang pelukis handal. Lukisannya pun sudah terjual hingga mancanegara. Ibu sendiri, khususnya pribadi, ibu sendiri, ibu merasa bangga dan bersyukur mempunyai anak yang mau belajar. Walaupun dengan keadaannya terbatas, dia selalu berjuang dan selalu mengingat teman-temannya, umumnya ya teman-temannya yang sakit seperti dia. Ya, itu. Cuma ibu bersyukur gitu. Itu tadi cerita tentang Nikomang Warsiki di Bali. Ini saya baru dapat kiriman dari Agus, ya dititipkan lewat tim Ki Kendi yang meliput. Judulnya Aku dan Muskular Distropi. Nah, ini buku yang terakhir yang dia karang dan Agus sangat produktif. Begitu juga Winda, setiap kali ada kegiatan baru, terutama lukisan-lukisan yang sudah jadi, dia akan memberi kabar pada saya. Ada waktu di mana saya bilang boleh nggak kalau teman-teman saya membeli lukisan Winda. Ada sebagian yang boleh, ada sebagian yang sudah terjual. Bahkan dalam proses melukis sudah dibeli orang. Jadi begitulah kisah tentang Nikomang Warsiki, perempuan yang berprofesi sebagai tukang pijat dengan pendapatan 500.000 sebulan. Tetapi kita bisa belajar banyak karena dia adalah orang tua, guru, dan juga menjadi pembelajar bagi kita semua. Jadi Anda dibawa ke dukun, bukan ke dokter. Iya, dibawa ke sehingga dukun. terlambat dan akhirnya tidak bisa melihat sama sekali. Ya. Masih tentang Nikomang Warsiki, perempuan hebat dari Bali. Setelah suaminya meninggal karena tumor ginjal dan liver, ternyata Tuhan masih memberikan cobaan baru buat Nikomang Warsiki, yaitu Nikomang sendiri kena penyakit ginjal. Tapi cobaan itu seakan tidak mampu memadamkan semangat perempuan hebat ini, sehingga dengan kondisi yang serba terbatas, dia tetap mewarisi nilai-nilai semangat optimistis terhadap Agus dan Winda, 2 anaknya yang berkebutuhan khusus. Nah, karakter yang positif inilah yang saya lihat sangat kuat pada Agus dan Winda. Dan bagaimana sebenarnya 2 anak istimewa ini menilai ibu mereka? Ini dia pendapat mereka. Kalau bagi saya pribadi, ibu itu adalah guru bagi saya, dulu pertama saya. Karena saya tidak pernah bersekolah. Jadi dulu waktu kecil ibulah yang mengajari saya membaca dan menulis. Itu pun belajarnya hanya di tanah waktu itu. Karena kami sangat miskin sehingga kami tidak memiliki uang untuk membeli buku atau alat-alat tulis. Jadi
Ibu mengajari saya membaca dan menulis itu di tanah. Tanah sebagai kertasnya dan sapu lidi sebagai pensilnya. Begitu dulu. Ibu adalah sosok yang sangat tegar dalam menghadapi cobaan hidup. Beliau sosok yang luar biasa kuat bagi saya. Dulunya itu beliau harus merawat 3 orang anak disabilitas, juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga sambil bekerja memijat orang-orang yang sakit. Jadi keseharian beliau itu benar-benar full untuk bekerja. Ditambah lagi ketika almarhum ayah saya jatuh sakit dan akhirnya juga lumpuh, beliau sendirian juga yang merawat beliau. Jadi beliau adalah ibu yang luar biasa kuat bagi saya. Kalau tidak ada ibu, tentu saya tidak bisa seperti sekarang bisa membuat buku dan bisa menggunakan sosial media, karena tentu saja tanpa ibu saya tidak akan bisa membaca. Selain itu bagi saya, menurut saya ibu adalah sosok wanita yang kuat dan tangguh, karena ibu mengalami banyak sekali masalah kesehatan, tetapi beliau selalu kuat dan berusaha bangkit agar bisa mengurus semua anak-anaknya. Ibu adalah wanita yang kuat dan tangguh, sekaligus seperti seorang guru bagi saya. Ibu selalu bilang, bagilah kebahagiaanmu kepada orang lain. Dan itu juga adalah harapan saya. Jadi selama saya masih bisa berkarya, selama saya masih hidup, saya ingin berbagi dengan karya-karya saya untuk sesama. Apalah gunanya tubuh ini jika tidak digunakan untuk membantu sesama? Itu sama saja seperti mayat kan. Tapi jika tubuh yang lemah ini digunakan untuk membantu sesama, meskipun tubuh ini tidak sempurna, itu bisa menjadi sangat-sangat bermanfaat bagi banyak orang. Yang paling saya kagumi dari Nikomang Warsiki adalah bagaimana dia bisa mewariskan semangat ketangguhan, kasih sayang, karakter yang baik, cara pandang yang positif kepada Winda dan Agus. Walaupun Winda dan Agus dalam kondisi yang seperti Anda lihat tadi, lihat cara mereka menyampaikan pendapat sangat positif. Saya banyak belajar dari 2 anak ini.